من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji beberapa dalil yang menjelaskan tentang roh. Roh niku nek cara Jawane roh utawi cara sukma. Sukma nyawa napa? Nah, kita akan melihat beberapa keterangan ya, baik itu bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang membicarakan tentang ruh. Ruh itu kata tunggal, jamaknya arwah ya, ruhun, ruhani, arwahun. Jadi roh itu satu, kalau roh banyak itu namanya arwah. Cuma kalau arwah itu masuk ke bahasa Indonesia sudah jadi kata baku ya. Nih, leres betul Pak? Arwah gentayangan itu kan berarti kan itu kan satu, bukan banyak itu. Nah, baik sekalian, ternyata roh itu dalam Al-Quran itu mengandung beberapa arti ya. Ketika kita membaca Al-Quran ada kalimat roh, itu tidak selalu berarti nyawa, tidak selalu ya. Kita lihat misalnya ada di surat Asy-Syura ayat 52, surat ke-42 ayatnya ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, dan begitulah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina, roh dari sisi kami, dari perintah kami. Roh di situ maknanya bukan nyawa, tapi roh di situ bermakna Al-Qur'an. Berarti dalam Al-Qur'an kalimat roh itu berarti Al-Qur'an. Monggo Bapak-bapak kita membaca roh. Berarti mari kita baca Al-Quran. Kelihatannya ganjel, tapi karena memang kita baru tahu maknanya roh. Salah satu maknanya itu Al-Quran, roh ya. Kemudian yang kedua, kalimat roh itu muncul di surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat 22. Agak panjang ini ayat ini. Allah Ta'ala menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ayat ini turun berkaitan dengan perseteruan antara seorang sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Mau ditampilkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus ngeten Pak, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy ya, di perang Badar,
Abu Ubaidah ini masuk Islam, sudah masuk Islam dulu. Bapaknya masih di Mekah. Ya. Jadi bapaknya masih di Mekah. Abu Ubaidah sudah hijrah bersama Rasulullah. Ada perintah berjihad, ya, antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika di medan Badar itu, Abu Ubaidah ikut ke medan Badar. Bapaknya ini sudah ancang-ancang, ketemu anakku tak pateni, karena bapaknya masih kafir, anaknya sudah. Wah, ternyata di medan pertempuran bertemu Abu Ubaidah, rumangsa wong yo bapakku endo lah, mlayu sono sini. Ternyata bapaknya ngejar terus. Akhirnya dia pun tidak bisa mengelak, akhirnya terjadilah mubarozah. Mubarozah niku duel. Ya, duel. Jadi duel antara bapak sama anak. Perang tanding bapak sama anak yang pada akhirnya mubarozah itu dimenangkan oleh anaknya. Bapaknya dipenggal lehernya, mati. Nah, kemudian turunlah surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya. Gimana? Kalian tidak akan mendapati suatu kaum sini. Mboten kaduan. Oke Pak Mun. Ini nek enten colokan dek mriki kan ada kita ngal. Olore mboten enten. Dibesarkan. Nonton tulisan mau nonton TV. Mulai saja polke mengke mboten kepotong. Jamaah sing maju. Nggih, nggih. Nah, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka, wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan dengan ruh min. Apa ruh itu? Ruh di situ berarti pertolongan. Nah, di sini Pak ada. Jadi ini kalimatnya ruh di sini. Ini saya ini ya, ruh. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Apa ruh di sini? Pertolongan. Berarti makna kedua dari ruh adalah pertolongan. An-nasr, an-nasr ya. Ini makna kedua. Tapi Bapak Ibu, ini dalam konteks peperangan. Jadi tidak boleh kemudian ketika dalam konteks aman terus ada bapaknya. Saya itu punya teman Pak, bapak ibunya itu kafir, anaknya masuk Islam, terus menggunakan ayat ini, bapak ora gelem mlebu Islam tak borok, enggak boleh. Ini kan kasusnya kasus konteks peperangan itu ya, karena di dalam konteks berbakti kepada orang tua, selama mereka tidak menyuruh kita untuk berbuat syirik, berbuat dosa, kita masih tetap harus menghormati. Tetapi dalam konteks peperangan, ini kan harusnya konteks peperangan. Boleh, buah ini olor biasa nih, mereka boleh. Ini jamaah yang benar sing wangi masuk pri dhewe piye? Bekas pasang mering. Boten modal penting. Boten modal. Pripun? Boten lepas malah slek. Wah, sip.
Terus kaya nang Indosiar ya, Pak. Lah ya kaya nang Indosiar. Untung nih TV biasa nggih ya. Umumnya TV komputer ya anu. Nggih. Nomor 3. Makna roh yang ketiga. Yang ketiga, makna roh adalah malaikat Jibril. Ini sudah perso semua ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Double. Tanazzalul malaikatu. Loh, kok iya rohnya nggak keluar. Ini saya ngopinya salah ini. Lah ya, rohnya nggak kelihatan. Ini nanti bisa dibuka di surat nama Al-Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu ya. Jadi kalimat roh di dalam surat Al-Qadar itu maknanya adalah malaikat Jibril. Jadi makna pertama tadi Al-Quran, roh di makna kedua ada an-nasr atau pertolongan, yang ketiga adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu disebut dengan Ruhul Amin, roh. Ini ya ini Canva yang tadi, jadi lali tadi edit, nggak sempat ngecek. Ini yang keempat. Roh bermakna nyawa. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka semuanya bertanya kepada kalian tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan kepada kalian ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Jadi apa yang akan kita kaji ini adalah bagian dari sedikit ilmu tentang ruh yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran maupun hadis. Sekalian, nah, apakah tiap makhluk pasti punya ruh? Apakah setiap makhluk hidup itu punya ruh atau punya nyawa? Jawabannya tidak. Tidak setiap makhluk hidup itu punya ruh. Karena makhluk hidup yang punya roh hanya 4. Makhluk hidup yang punya roh hanya ada 4. 1, manusia. Manusia itu kan punya roh. Kenapa? Ya karena manusia kan nanti ada kaidahnya. Yang kedua jin. Jin itu juga punya roh. Yang ketiga malaikat. Yang keempat binatang. Monggo kalih diunjuk, Pak. Niki kan asrep-asrep. Wah, nggih kalih roti niki wae. Lah niki setunggal tok men pun mele-mele. Nggo. Wes, benteran tenan iki, bentar tenan iki. Nah, kita akan lihat. Jadi ada makhluk hidup yang tidak punya roh tapi sudah hidup. Apa kuwi kan? Lah ya ana ya makhluk hidup ora duwe roh itu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini tentu ini roh dalam konteks ini kan kita apa ya? Cara melihatnya itu dari dalil normatif ya, Pak ya. Jadi kan jangan kemudian membantah dengan logika. Ini secara dalil normatif. Ya. Ada makhluk hidup yang tidak punya roh tapi dia hidup. Nah, konsekuensi logis dari makhluk yang punya roh itu ada beberapa klausul, beberapa aturan. Yang pertama, makhluk hidup yang punya roh itu pasti mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Manusia punya roh, karena manusia punya roh, dia pasti mati. Jin punya roh, maka jin pasti suatu saat akan mati. Malaikat juga punya roh, malaikat juga pada saatnya nanti akan mati. Binatang punya roh, pasti ya suatu saat nanti akan mati. Kita semuanya ini kan punya roh, kita nanti akan mati ya. Yang pertama,
Yang kedua, makhluk hidup yang punya ruh itu tidak boleh digambar, tidak boleh dipahat, kenapa? Dibuat patung, ya, tidak boleh. Nah, pripun nek ajeng ngulang dan sekolahan pripun? Ora tok gambar nerangke gajah, ora tok gambar terus pripun carane? Anu itu. Nggih, Pak. Nih. Nanti saya jelaskan. Nah, adakah makhluk hidup? Makhluk yang hidup tapi belum punya roh? Jawabannya ada. Apa? Yaitu ketika sel telur dan sperma bertemu sebelum 120 hari. Kan rohnya ditiupkan ketika umur 120 hari. Ya kan? Nah, tapi sebelum 120 hari itu dia hidup. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah bertanya kepada mereka, ya, kepada kita sebelum ditiupkannya roh, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita jawab, bala syahidna, betul engkau Tuhanku ya Allah. Itu sudah dijawab sebelum dia berumur 120 hari. Berarti ada makhluk hidup yang hidup tapi belum punya roh. Makanya ada orang yang berpendapat kalau orang itu menggugurkan janin sebelum umur 120 hari maka tidak apa-apa, itu subhat. Wah, neng ngoten niku yo akhirnya koyo neng Ponorogo niku. Pirsa jenengan Ponorogo? Anak-anak SMA do melayu neng dinas sosial njaluk dispensasi sekolah kok. Wala, ijab sepi itu. Ya karena ini kan belum 120 hari kan belum hidup. Loh, siapa bilang belum hidup? Dia sudah menjawab pertanyaan Allah kok. Alastu birabbikum, dia qalu bala syahidna gitu. Makanya para ulama yang ikhtiyat, hati-hati, itu mengatakan tidak boleh meskipun sebelum 120 hari tetap tidak boleh. Ya kalau itu dibolehkan akan membuka peluang orang untuk, nah itu kan gitu. Makanya salah satu bentuk apa namanya hukum yang berkaitan dengan itu tadi, bentuk ikhtiyat itu tadi. Ya, jadi kaidah pertama, setiap makhluk yang punya roh pasti akan mati. Yang kedua, setiap makhluk yang punya roh tidak boleh digambar, tidak boleh dipahat. Man sawwara suratan, barang siapa yang melukis, ya, barang siapa yang melukis, lah itu yang jadi perdebatan, karena memotret itu tidak menggambar, memindahkan cahaya. Ada sebagian yang memahami seperti itu. Man sawwara suratan kullifa ayyan faha fihi ruh wa ma huwa binafihin. Barang siapa yang menggambar, melukis makhluk yang bernyawa, maka dia akan diperintah oleh Allah untuk memberikan nyawa di hari kiamat. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al-mudhahiuna li khalqillah. Orang yang siksanya paling berat di hari kiamat adalah orang yang membuat tandingan, yaitu tandingan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bukan saatnya kita mendudukkan hukum gambar, tapi minimal seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ini tadi ya kaidahnya ya, tiap makhluk hidup yang punya roh pasti akan merasakan mati. Ini ya dalilnya. Makhluk hidup yang bernyawa tidak boleh digambar ini. Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayan fa fiha ruh wa laysa binafihin. Yang ketiga ini, tidak diperbolehkan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. La tatakhidu syai'an fihi ruh ghardon. Jangan kalian jadikan
makhluk yang bernyawa itu sebagai sasaran. Misalnya jenengan latihan mana, wah nek pitik digantung, wah sing kena duase pokoke langsung wah umroh misalnya, wah nggak boleh Pak. Enten betul tawang latihan nembak sasarannya apa itu hewan gitu, betul enten ya? Enten. Nah, niku praktek. Manuk penat kan bodilen kok kene misalnya. Niku praktek mboten anu, maksudnya bener disiapkan. Ini ya. Nah, ini Pak. Ternyata ada makhluk hidup yang tidak punya roh. Tapi dalam tinjauan Al-Qur'an, sekali lagi. Makhluk hidup dalam tinjauan Al-Qur'an. Bapak-bapak ada yang lupa berdoa? Nah, saya ingatkan. Ini hadisnya. Laqad kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kalu. Sungguh dahulu kami mendengar makanan itu bertasbih dalam keadaan dimakan. Roti niki dengan pendet bismillah, dia bertasbih. Ini ternyata ketika kita makan dengan berdoa, dia bertasbih. Bahkan piring ini misalnya nih makan piring, makan nasi di atas piring maksudnya, bukan makan piring. Ketika makan makanan di atas piring itu habis, ya Pak ya, maka piring itu akan memintakan ampun kepada orang yang makan dengan bersih. Loh, dengan dahar telas mboten Pak? Telas. Alhamdulillah. Nggih. Ya niku. Ampun diturai. Lah nggih. Mboten napa-napa. Lah kula ndek wingi pengajian. Pengajian niku sugane ya aku sing alit niku lho, sing mboten sing nek sing biasane pinten 240 ya? 330 mili. 330 mili. Niku yang punya lebih kecil lagi ada 220. Iya. Lah kula tinggal rampung pengajian yo iso ana sing turan. Aku oh alah. Aku nguruk kon wis pengajian pirang-pirang tahun kon ngombe rasa ngombe to yo. Lah mosok 220 mili mosok masih turah separuh. Astagfirullahaladzim. Gak pengen didungangi malaikat ya. Jadi itu seperti itu. Ya. Panjenengan mangke kondur king mriki mampir ten warung nasi goreng dahar bismillah. Kok telep-telep nasi goreng sing panjenengan kunyah. Oh, itu bertasbih di perut jenengan. Oh. Piring yang jenengan pakai itu nanti memintakan ampun jenengan. Itu makhluk hidup dalam tinjauan Al-Qur'an. Ya. Meja yang kita pakai ini, lantai-lantai yang ini nanti akan berbicara yaumatu hadisu ahbar. Pada hari itu tempat langit, tempat bumi di mana kita duduk akan bersaksi di hadapan Allah. Itu berbicara semua. Terus ini lagi Pak, kisah Nabi diracun. Nabi, sebagian ulama menganalisa Nabi itu meninggal karena sakit. Sebagian ulama menganalisa bukan karena sakit, beliau itu meninggal karena diracun. Pengaruh racun itu sampai 2 tahun. Jadi sakitnya beliau itu karena diracun oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi datang kepada beliau untuk memberikan apa? Daging kambing. Jadi Rasulullah SAW itu penggemar daging kambing. Jangan teman betul Pak? Teman. Lagi. Sing pun tidak umroh, tidak haji, mungkin perso ya. Wong Arab nggo dahar daging tok beneran nganggo sego. Wes, daging tok ngono welas. Nah, ketika wanita Yahudi tadi menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Muhammad diberikan hadiah.
Maka daging itu mengatakan, ya Rasulullah ini masmum, wahai Rasulullah, aku ini sudah terisi racun, sudah digigit beliau kemudian dimuntahkan. Kenapa? Karena ketika digigit daging itu berbicara, ya Rasulullah ini masmum, aku sudah diracun. Akhirnya dilepeh. Itu daging bisa bicara. Makanya orang-orang soleh di zaman dulu itu sesuatu yang barang benda mati itu bisa mendengar. Mereka orang-orang soleh zaman dulu itu bisa mendengar tasbihnya. Kita ini kok zaman sekarang nggak ada yang bisa mendengar, mungkin akan dosa ya. Nah, Ibnu Mas'ud aja ya, dia mengatakan laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Dulu Ibnu Mas'ud itu dar sego goreng kamane. Niku krungu subhanallah, ngerti ya, Pak. Jenengan apa tahu krungune subhanallah ya, malah melayu. Dikirane druwu. Lah nggih. Ngoten lho. Ya karena kesolehan mereka pribadi, mereka itu ya kan. Seperti itu. Ini kan contoh lagi. Ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala fi qas'atin fala khisaha istaghfarat lahul qas'atu. Nabi SAW bersabda, barang siapa makan di atas piring, maksudnya makan makanan yang ada di atas piring, kemudian ia menjilatinya, maka piring tersebut akan memintakan ampun untuknya. Wah, dimintakan ampun. Itu piring yang dalam pandangan kita adalah benda mati. Saya ceritakan lagi. Nah, sebelum berikutnya, orang yang sudah mati, maka dia akan berbicara kepada orang yang menggotongnya. Idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijalu qala qaddimuni fa in takun sholihah fayaqulu qaddimuni. Jika jenazah sudah digotong di atas pundak para kaum lelaki, kemudian dia berjalan, ya, maka kalau jenazah itu orang soleh, dia akan mengatakan kepada penggotongnya, qaddimuni, ayo nang cepet. Ada yang pernah dengar? Walah, jenengan semaput krungu. Pernah sida mikul. Nah, sopir ambulannya nyopot. Wah, ngene iki nyopot Mas beblong nggur digodhoni mayit Ya, dia mengucapkan. Jadi, Bapak sekalian, orang yang meninggal itu terpilah jadi dua alam. Jasadnya dia masuk alam kubur, rohnya masuk alam barzah. Jadi roh itu nggak mati, rohnya itu masuk ke alam barzah di atas sana. Makanya kalau orang soleh dia akan naik ke langit terus, baunya wangi. Yang menyambut malaikat-malaikat yang sopan-sopan, monggo kaya jenengan nang tamu niku lho, monggo pinarak, wes senyum. Lah nek yang mati wong mursal didugangi malaikat nang wes malaikat serem-serem wetaki wes niku munggah ten alam barzah niku rekoso. Sementara jasadnya itu dimasuk ke alam kubur. Jadi rohnya itu akan mengatakan kepada penggotongnya itu, qaddimuni. Tapi kalau jasadnya itu orang mursal, nah, dia akan mengatakan kepada si penggotongnya, nanti gini ya, remuk iki ngono cara niki ya. Wah, acur kan ngoten. Nah, sekarang kita lanjutkan sini. Ketika akan mati, manusia itu akan menghadapi 4 kelompok malaikat. Jadi orang yang mati itu ternyata dia menghadapi 4 kelompok malaikat. Jadi bukan kok malaikat datang satu jabut, wes rampung boten Pak. Tahapannya ada 4. 1,
Tahapan pertama adalah kelompok malaikat yang bertugas untuk menenangkan orang-orang beriman. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka malaikat akan membisikkan ke telinga mereka. Misalnya ada orang sakit, pun pirang-pirang tahun kita pun ajeng sakarat, maka malaikat akan membisikkan datang ke telinga mereka itu. La takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut dan jangan sedih. Napa Pak? Bedane takut kalih sedih napa Pak? Nek takut itu ya enggak. Bahasa Indonesia loh ini. Kalau takut itu bayangan sesuatu yang akan terjadi. Takut. Tapi kalau sedih sesuatu yang sudah berlalu. Ngomong Pak sedih. Napa duitku hilang, sedih gitu. Sudah berlalu gitu. Tapi kalau takut itu sesuatu yang akan terjadi. Kenapa takut? Nah ini kok nggone rodok Jadi orang yang mau meninggal itu pertama dia takut jangan-jangan amalnya tidak seimbang dengan jangan-jangan dosanya banyak, jangan-jangan nanti dia masuk neraka. Takut. Dia bersedih apa? Meninggalkan keluarganya. La takhafu wala tahzanu. Nah, makanya malaikat akan datang. Lah nek ampun ngoten, dia sudah tenang ya. Baru kemudian diserahkan kepada kelompok kedua. Namanya malaikat pencabut nyawa. Tulisannya kleru-kleru niki rada kesusu tadi. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa niku pinten Pak jumlahnya Pak? Setunggal apa kata? Satu. Ketinggalan kata nggih. Niki ditingali saking ayat niki. Yang jelas secara normatif dalil tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Itu tidak ada hadisnya. Ya. Dasarnya ini surat As-Sajdah ayat 11. Ya. Kul yatawaffakum, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, yatawaffakum, sesungguhnya yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut, malaikat maut. Ya, jadi namanya itu ya malaikatul maut, bukan Israel. Nah, Israel itu sumbernya dari mana? Israel itu tidak bersumber dari hadis Nabi, tapi dari kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Dan kita tidak punya kewajiban untuk mengimani karena tidak bersumber dari hadis maupun ayat Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu bahwa yang mencabut nyawa itu adalah malakul maut, jumlahnya satu apa banyak? Banyak. Dalilnya surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nama Pak terjemahannya Pak? Wan nazi'at, ini ada alif, ini ada tak maftuhah, tak yang terbuka gini, ini menunjukkan jamak. Dan demi malaikat-malaikat, jadi bukan, tidak boleh terjemahkan demi malaikat yang mencabut dengan keras, tidak boleh. Kenapa? Karena itu jamak. Maka terjemahnya wan nazi'at itu malaikat-malaikat yang banyak yang mencabut nyawa dengan keras. Siapa yang dicabut nyawa dengan keras? Orang kafir. Pripun cara nyabut? Digambarkan seperti seekor kambing yang dikuliti dalam kondisi hidup-hidup. Pripun rasane gitu. Wa nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Siapa? Kepada orang beriman. Berarti
malakul maut itu jumlahnya banyak. Ada kelompok pertama malaikat yang keras mencabutnya, itu diberikan kepada orang-orang kafir, dan malaikat-malaikat yang mencabutnya dengan lemah lembut, dengan sopan nyun sewu. Nah, permisi. Seperti Nabi Musa kan mau dicabut nyawa kan ditareni sih Pak. Ya Nabi Musa, kula niki malaikat Gusti Allah niki ajeng nyabut didhawuhi nyabut jenengan. Nah. Pripun? Nah. Wah, mangke riyen to kula tak mlebu ten tanah Syam, di bumi Syam dulu. Saya biar bisa masuk ke bumi Syam. Ya. Akhirnya ketika itu Nabi Musa belum sampai, tapi kemudian beliau minta supaya cabutlah nyawaku ketika aku melemparkan batu, ya sejauh lemparan batu. Jadi beliau sebelum masuk di bumi Syam itu, ya di Palestina, dia sebelum masuk itu sudah bawa batu dilemparkan sampai batu itu masuk ke bumi Palestina sekarang. Nah, sampai di sana baru kemudian dicabut nyawanya. Nah, jadi apa namanya, orang-orang beriman ketika dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Faidah jaa, ketika datang malaikat itu, maka la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Milon jek ben enten cerita, enten kisah di masa Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim ya. Jadi ngeten Pak, saya nggak tahu ya kisah ini benar apa tidak. Jadi suatu hari ada malaikat yang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tapi ketika mau masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim, di situ ada tamu dari manusia. Ya tamunya pun yang jero dan ruang tamu. Nah terus malakul maut ini, ya itu datang. Lah orang yang temannya Nabi Ibrahim itu tanya, niku sinten toh? Kok suara asli kok ketoke rada medeni, niku sinten? Gak kenal tapi pendredeg sik, sinten niku. Lah kemudian begitu melihat malaikat dia berburu-buru pulang Pak, pergi. Ah kemudian tamu yang pertama pergi, tamu yang kedua malaikat. Kemudian malaikat bertanya, ya Nabi Ibrahim, saya itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya orang ini, tapi di desa sana, kok dia di sini ya? Itu tadi dia dari sini mau ke sana. Berarti begitu sampai di situ, kemudian malaikat pun menyusul ke desa itu dan dia diambil nyawanya di desa tepat di mana dia. Ya, seperti itu. Oke. Baik, ini kelompok kedua. Kemudian ini rasa sakit ketika nyawa dicabut digambarkan sebagai berikut dalam riwayat, wajadtu nafsi kasyatin hayatin biyadil kusabi tuslahu. Aku mendapatkan diriku bagaikan kambing hidup yang dikuliti oleh tukang jagal. Napa ngopeni korban mendadak disiram banyu panas kok. Nah mulai ngeten iki. Oke. Oke. Nah, gini Pak, ada kisah menarik Pak di sini Pak. Imam Al-Qurtubi, kalau bapak-bapak pengen mempelajari tentang seluk-beluk kematian itu, ada kitab bagus namanya Tadhkirah bi Ahwalil Mauta. Sudah ada terjemahnya, 2 jilid. Imam Al-Qurtubi itu menceritakan jika seseorang akan mati, maka setan akan datang kepadanya dari arah kanan dan dari arah kiri. Dari arah kanan setan datang seperti ibunya, dan dari arah kiri setan datang seperti wajah bapaknya. Maka pendengar pernah dengar nggak kira-kira ada orang mau mati, orang sakit, nggak tahu ya, orang sakit apa gitu, cerita anu mau bayi mau bar kok kene, enten betul Pak? Nah, bayi kok rene, itu bukan bayi tapi setan. Ada loh, itu ada kisah seorang anak kecil mau meninggal dunia, dia lihat tembok terus, nyawangnya domblong terus. Apa toh?
Loh, lah niku bae teko. Itu bukan Allah mendatangkan sosok neneknya, tidak, tapi setan yang datang ke situ untuk menggoda dia supaya dia tidak mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika ada orang sakit kok seperti itu, jenengan harus waspada, Pak. Dikawal terus, jangan ada yang meninggal. Dikawal terus, dituntun terus, jangan sampai kita serahkan kepada setan. Apalagi yang datang itu biasanya orang yang paling dekat ketika dia hidup. Misalnya cedai kali bayo, nanti yang datang itu seperti bayi. Ayo le. Kan dalam riwayat di dalam kitab Tadzkirah itu sebutkan, wahai putraku, ya, inilah paha di mana aku pangku. Inilah puting yang setiap hari kamu minum darinya. Nah itu diceritakan, maka ikutlah ibumu, matilah kamu di atas agama Nasrani. Itu ibunya datang, bapaknya juga gitu, wahai putraku, wahai anakku, aku adalah bapakmu, dan terus matilah kamu di atas agama Yahudi. Nah, maka bapak-bapak sekalian, kalau penjenengan mendapati ada orang tetangga atau saudara yang mungkin sudah sekarat dan dia mengigo mungkin, atau dia mengatakan, duh kok bae kok rene ya, itu jenengan harus waspada, ditunggu mawon. Kita tidak mendahului takdir, itulah saat-saat terakhir dia akan digoda oleh setan. Dan saya sudah pernah matur, ketika mentalkin orang mati itu pelan-pelan mawon, mboten sak cepet-cepet. Wong mati niku ajeng ngonekke ilat niku angel. Ayo Bang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bingung lho Mbak. Mohon dirungokke mawon. Ayo Mbak, la ilaha illallah. Dirungokke sik. Yo. Nek ampun ngoten, ampun dijak jagongan sik. Sawahe kono nggo sapa Mbak? Ampun. Mangke begitu dijawab, "Nggo panak putuku sing kono to, Mak." Klek ngene repot. Akhirnya dia tidak mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Nek ampun ngenten niku pun mboten sangen mbok napa-napa, pokoke la ilaha illallah. Ngoten. Nggih. Salah dipikir sing urip. Tidak lagi nyaur utang ya, Pak. Ya nyaur utang. Mohon bener saya dicak bukan urusan dunia. Pokoknya itu tadi. Kemudian lanjutnya. Nih, kan tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kan? Duduklah di sisinya dua setan. Yang satu ada di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Setan yang di sebelah kanannya berwujud seperti ayah dari orang yang akan meninggal itu. Wahai anakku, sesungguhnya aku dulu adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu, tetapi matilah kamu dalam agama Nasrani. Wah, bapak ini piye tuh? Kan ngoten. Niki. Yang ketiga, setelah dicabut nyawanya, ya, ar-ruhu idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut diikuti oleh pandangan mata. Jadi kalau orang meninggal itu pasti matanya melihat ke atas. Karena apa? Karena dicabut pergerakan roh itu dari kaki terus ke atas. Nah, itu. Maka bapak-bapak niki pun pengalaman nih. Didemek dramaane, wah cek suwe. Nah, wah, lagi sanyep nih. Nah, misalnya anu ngoten niku. Itu bukan ilmu gaib, ilmu titen. Mboten enten kudu nglakoni ngono mboten, mesti cekel iki cek ngawan paling ngono. Niku ndelalah yo an. Ora kuliah iki. Nah, mboten sak kuliah. Lah, apa namanya? Yang kita khawatirkan. Saya itu punya teman, bapak ibu itu sekarat pun mau meninggal malah wedi. Waduh, lagi piye? Anu buku piye kan? Loh, lha kuwi jenenge ndanti talken. Wah, wedi aku ndang tulung talkenan kono. Malah tinggal metu. Waduh. Makanya ini enggak baik. Nah, setelah dicabut, maka rombongan ketiga malaikat datang. Siapa? Malaikat rahmat dan malaikat adab.
Ya, dari sinilah ada hadis yang panjang tentang kisah seorang yang meninggal membunuh 99 orang. Fakamula mi'atan, kemudian dia menggenapkan hitungan itu menjadi 100 orang. Lah bareng pun ngoten, dia membunuh 100 orang, datanglah dia kepada seorang alim, seorang ulama, kemudian diberikan saran, kalau kamu mau bertaubat, tinggalkan tempat di mana membuat kamu sebagai seorang pembunuh, tinggalkan, hijrahlah kamu. Dia berangkat meninggalkan tempat itu, tapi sebelum menuju ke tempat desanya orang-orang soleh, dia sudah meninggal. Maka pada saat itu setelah dia meninggal, malaikat yang mencabut nyawa menyerahkan kewenangannya kepada malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat sama malaikat adab rebutan, iki jatahku kan kamane ngono. Malaikat rahmat mengatakan, ini orang ini sudah bertaubat, enggak bisa dia beramal kok. Oh, tobat orang amal kan enggak bisa, ini nanti mau tak siksa. Wah, akhirnya Allah menurunkan malaikat ketiga menengahi tadi. Ya, sekarang gini saja, biar adil, kita ukur jaraknya. Dia lebih dekat ke tempat desa di mana dia menjadi pembunuh, atau lebih dekat ke desa tempat tinggalnya orang-orang soleh. Akhirnya diukur, ternyata lebih dekat kepada orang-orang soleh, maka orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Kemudian setelah itu ada rombongan malaikat keempat, yaitu malaikat mungkar dan nakir, yang bertanya kepada orang yang meninggal tadi, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tapi jenengan ampun tanglet, lah Nabi Muhammad pertanyaannya kaya padha, mboten tak tekokne. Kula mboten saged jawab. Nabi Muhammad pertanyaannya apa padha? Karena saya juga nyari belum ketemu. Dan kayaknya sebenarnya tidak penting untuk dijawab. Karena kita juga bukan nabi ya nih. Nggih. Nggih. Nggih, jadi ini beberapa poin penting yang bisa saya aturkan tentang roh ya, karena roh itu apa? Ilmu di sisi Allah Ta'ala, kita tidak diberikan ilmu yang banyak tentangnya, tapi minimal kita jadi tahu bahwa ternyata dalam tinjauan Al-Quran ada makhluk-makhluk yang kelihatannya mati, tapi dia sesungguhnya di mata Allah Ta'ala adalah makhluk hidup. Bapak Ibu sahabat sekalian, barangkali ini yang bisa saya aturkan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin penjelasan sampaikan, saya persilakan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan, atau sesuai materi ataupun tidak boleh mau bertanya. Monggo langsung mau nanya dengan malaikat Israel tadi. Kan adanya malaikat Allah. Berarti kalau kita mengimani atau percaya bahwa malaikat Israel itu ada gitu ya. Jadi maksudnya akibatnya apa ini? Atau kok dulu juga bisa mengatakan itu loh? Bisa? Kok bisa menamakan malaikat? Lah ya, itu kan malaikat Israel itu kan asal usulnya ceritanya Bani Israel mbiyen gitu. Jadi sebenarnya kita tidak punya kewajiban untuk beriman. Kalau dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, la nusaddiqu wa la nukadzibu, terhadap kisah-kisah Bani Israel itu kita tidak perlu membenarkannya, tidak perlu menyalahkannya. Bisa jadi itu sumber dari agama mereka. Karena sumber dari agama mereka, kita tidak punya kewajiban untuk membenarkan, juga tidak menyalahkan. Wong itu agama mereka kok. Maka yang wajib kita imani adalah ya malakul maut itu tadi. Kenapa? Karena itulah sumber dari agama kita gitu. Jadi kenapa kita harus keroyo-royo dadak percaya dengan agama di luar agama kita itu? Bahwa kemudian mungkin karena istilah itu sudah terlanjur, wah semua orang begitu ya kita sampaikan saja untuk memudahkan. Kita menggunakan istilah itu sekedar untuk memudahkan pemahaman, biar jagongan ini langsung nyambung gitu loh.
ndang mudeng lah kok jenengan terangnya malakul maut apa neh wi lah misalnya begitu. Jadi kita menggunakan istilah itu pun sekedar untuk memudahkan pemahaman tadi, memudahkan pembicaraan tadi supaya benar mudeng gitu. Jadi bukan kalau di sisi keimanan ya kita tidak punya kewajiban untuk mengimani karena tidak perlu diimani dan kita tidak mendustakan. Karena apa? Karena itu bukan bagian dari perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis seperti itu. Ya, jadi tidak perlu diimani. Ya. Kalau kaitannya dengan menyampaikan pelajaran pada anak itu gimana? Oh ya, lah ya, sampaikan saja kepada mereka bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikatul maut. Lah niku pelajarannya mboten niku kok. Lah ulangannya salah. Ya sudah, pelajarannya niku untuk jawab ya nganggo niku, sekedar untuk ben ulangannya bener kan ngoten. Ini kan berkaitan keimanan itu ya kan kebutuhan untuk mendapatkan nilai sama kebutuhan kebenaran keimanan gitu loh. Ya sudah itu jadi menyelesaikan urusan dunia dengan urusan dunia. Tidak apa-apa. Mau dijawab itu silahkan aja bang, itu apa namanya ulang-ulangannya agama ya gitu. Ya. Jadi tujuannya sekedar untuk menyelesaikan urusan dunia, bukan urusan keimanan kita kepada Allah kan gitu. Kalau yang 9 itu ada ya? Pripun? Yang angka 9 Jibril. Oh iya, ada. Ada masalah maut. Iya, kecuali yang Israel tadi sebagai para ulama menyebutkan tidak disebutkan dalam hadis maupun dalam ayat nggak ada. Iya. Tapi gampangnya nggih ngeten niku kok. Wis ben mbleng ben di warani Israel kono. Ngoten niku wedi ya bocah pun kadung mbah-mbah biyen ngulang ya ngoten niku kok. Pripun? Israfil itu ada, Mikael itu ada, Jibril apalagi. Nggih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jenengan pakai untuk itu tadi ya semoga saja selama kita tidak mengimani bahwa itu bagian dari nama malaikat karena itu tidak diajarkan di dalam hadis. Ngoten nggih. Nggih. Nanti yang punya nyawa atau roh itu tidak boleh digambar atau dilukis atau dipatok. Nah itu untuk misalkan hewan atau manusia. Yang untuk tumbuhan sendiri itu statusnya itu masuk yang mana? Atau di luar itu atau gimana? Untuk tumbuhan misalnya dilukis gitu. Kalau di keterangan yang saya baca itu tidak masuk di situ. Di luar. Iya, di luar itu. Jadi tidak ada ceritanya anak wit-witan mati dicabut nyawanya, tidak ada tuh. Tidak ada ya. Jadi kalau menggambar tumbuhan berarti tidak termasuk. Tidak. Boleh berarti. Ya. Untuk yang tadi saya belum jawab. Yang untuk pembelajaran monggo. Kalau memang terpaksa, ya itu karena untuk pembelajaran. Tapi sebagian ulama yang hati-hati itu tidak digambar komplit. Sketsa. Bukan ya digambar lengkap, tapi mungkin matanya tidak digambar, misalnya kan nggak lengkap loh. Nah, itu yang hati-hati. Tapi ada juga yang lain loh. Ini tidak ada cara lain kecuali harus begini ya monggo. Apa namanya metode pembelajaran gitu ya. Jadi memang dalam hal ini kan mukhtalaf diperselisihkan. Apa namanya? Karena tujuannya untuk pembelajaran. Yang gue diceritake, oh gua jahit lemu, kupingnya ombo. Lha iku interpretasinya beda-beda. Nek duduke fotone niki ding ya, atau mewarnai ya misalnya gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu Pak Ahmadi sekelingan padahal pun pensiun. saking pintere gurune ente gambar. Gitu, nggih. Nggih. Berarti kita menerangkan bahwa larangan untuk melukis makhluk hidup seperti manusia, kemudian binatang. Bagaimanakah kalau misalnya memasang gambar di rumah tentang dokumen atau foto yang penting, kemudian gambar tokoh, kemudian yang lain, apa juga termasuk larangan? Ya betul, ada ini juga apa namanya, kalau di dalam hadis itu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada lukisan ya.
ada lukisan. Makanya tadi kembali kepada perbedaan para ulama tentang antara lukisan dengan foto. Ya, sebagian mereka mengatakan foto dengan lukisan itu sama. Selama dia makhluk hidup maka tidak boleh. Tapi ada yang membedakan, lukisan dengan foto itu beda. Kenapa? Kalau lukis itu tangannya melukis, tapi kalau foto itu pantulan cahaya. Jadi misalnya dengan yang tertentu itu cahaya disorot cahaya, cahaya itu dikembalikan lagi jadi gambar gitu. Nah, maka ada sebagian yang berpendapat boleh karena foto itu bukan lukisan. Tapi kalau lukisan memang jelas, kalimatnya jelas seperti itu. Ya monggo saja. Kalau di Muhammadiyah masih boleh ya, gambar tokoh itu. Ya, kenapa? Ya karena memang itu fatwa dari PP memang seperti itu. Dulu pernah tidak boleh. Dulu pernah tidak boleh. Ya, tentang memasang gambar. Ya, itu kan pernah dilarang fatwanya itu. Karena apa? Dikhawatirkan menjadi sumber syirik. Orang mengagungkan tokoh tapi kemudian itu karena dianggap warga Muhammadiyah itu sudah mulai pinter dan tidak mungkin mengangkat itu, akhirnya fatwa itu dicabut dan boleh itu. Nggih. Seperti itu. Nggih. Ada lagi? Sampun nggih. Pun beneran kan asar emang nggih. Oke, sekalian, demikian yang bisa saya aturkan sedikit tentang roh. Mugi-mugi bermanfaat untuk kita sekalian. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kajian ini pada malam hari ini. Ya, nggak boleh sisa begitu aja. Nek mboten telas di lebokne tas. Lah nggih. Alhamdulillah semakin makmur, semangatnya semakin banyak. Selalu mengingatkan kegiatan di sini Bapak-bapak setiap pada maghrib sampai isya ada semaan, kecuali malam Ahad nih. Malam Ahad libur karena hari Ibu. Selain itu masuk. Nanti nek Pak Kres munggah kita dan pasti nanti. Kemudian kegiatan yang lain hari Sabtu kopi ireng kemarin sudah meningkat belum Pak? 22 lagi, belum 25. Belum 25. Itu beberapa kegiatan di sini dan nitip informasi Bapak sekalian, kalau ada saudara, tetangga, mungkin keluarga juga yang SMA kelas 3 mau untuk program kita Mahat Ali selama 2 tahun, yang spesifiknya Mahat Ali untuk menghasilkan apa namanya Pak? Muhafid. Nah, muhafid. Jadi hafal Quran yang juga menguasai manajerial pendidikan Qurani. Monggo sudah kita sampaikan informasinya. Nah, Ustaz Taufik juga termasuk tim manajemen, nanti juga dijadwal ngajar. Ustaz ini Ustaz Nur Salim, insya Allah juga gabung bersama kita selama 2 tahun. Insya Allah mereka akan kita kader menjadi tenaga-tenaga ahli pendidikan Qurani. Demikian informasi yang kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaraah majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
telobong apa sih? Dengan kerso butuh. Ini loh, At-Taqwa telobong. Takwa, telopong lor itu. Takwa. Telopong tengah. MI. MI putih? MI. Jabung, ngerti? MI telopong. Nggak tahu. Ya kata ini. SD Jabung pinggir jalan, Ceplisan. Ini lurusannya kan ada Jabung toh. Sing jalur sini. Siapa Jalur tuh? pasar. Oh pasar anu nih, Bang. Dari ya? Nggih, dari Kidul Oh dari ngidul. kan pasar. Mm. Kidul mulai. Nah, jalan arep nang butuh niku atau pasti ngidul mulai. Arep nang butuh. Jalan ajeng teng butuh. Ya, itu Pasti terus. ngidul mulai. Hmm. Terus sakderenge mentok niku ora ana SD to, Pak? SD Jabung itu. SD Tulisan. Jabung itu. Heeh. Nah, itu kan sampingnya ada jalan. Mm. Ngikuti niku terus. Terus sampai nanti ketemu dan kan jalannya aspal, ketemu jalan ra aspal. Maju siki mengke enten MI ambil ini. MI napa niku? MI Muhammadiyah Jabung. Oh. Nanggone ning Telogong MI Muhammadiyah Jabung. Ini asmane sapa ya? Imam. Duh. Kan anu, subuh ceria. Iya, siapa ya? Asmane siapa? Parjo biasanya. Sing ngubungi Parjo biasanya. Miyos jembatan Sidodadi kados riyen nika dalam tenggoteng. Itu dadi. Bali desa Sidokerto. Jenengan dari sana apa lewat pena Sidodadi ya? Ini loh Pak sinten iki? Parjo. Parjo. Bapak Rejo. Ini nggak pernah kesini ya? Banyak. Oh, nah jenengan dari lah penak pundi? Lewat Oh, Pak Masalah Rejo. apa lewat perigi. Penak lewat masalah apa Kita lewat lewat masalahnya. ya lurus nek mriko. Heeh. Ya bener. Sempat Gronong niku mengke. Oh, Gronong masuk. Gronong masuk jembatan Bangan masih masuk. Terus sebelum M ini Pak Isna ini ada perempatan. Tahu. Heeh. Kanan. Oh, ya, tahu. Nah, ten lapangan toh tat nih kok. Kanan itu ten lapangan maju meleh sampai ada MI nanti masuk. MI itu masuk. Oke, siap. Alim. Mau matan ya? Kenapa nih?